Saya Suster Luisiana Rukmirudatin CB. Asal saya dari Yogyakarta. Saya terakhir tugas sebagai dokter yang ditugaskan oleh kongregasi sampai masa pensiun, artinya umur 70 tahun kira-kira. Terakhir saya bertugas di Tugumulyo di Sumatera Selatan. Lalu setelah itu berarti saya kan harus meninggalkan tugas itu. Kebetulan Suster Maximila itu setelah juga pensiun, dia ditugaskan di suatu desa yang namanya Ngablak. Aku sendiri waktu itu belum tahu di mana. Terus saya minta pada provinsial kalau diizinkan saya mau menemani Suster Maximila. Setelah di tempatnya Ngablak itu, tempatnya itu kecil, jadi jalan rada agak menurun, seberang jalan sini ada kapel, terus kalau nyabrang jalan itu kompleks itu sekolah kepunyaan Talakanita untuk SMP, terus ada suatu beberapa kamar. Nah, waktu itu jadi depan itu ada bisa untuk menerima tamu, terus masuk itu ada kamar bisa untuk suster 2. Lalu ada pintu, lalu ada tempat kita bisa untuk makan bersama. Nah, ya, saya mencoba bagaimana, saya kan belum pernah bekerja di situ dan pengalaman saya lain. Tapi setelah itu kan saya sudah tidak menjalankan praktek dokter, jadi kita ternyata pastoral. Nah, berhubung di sebelahnya itu ada sekolah, saya juga diminta bisa mengajar. Waktu itu saya mengajar biologi atau apa gitu. Dan untuk kesibukan sehari-hari ya kita hanya berdua tanpa pembantu, jadi betul-betul mandiri. Ya ini cerita-cerita ya. Jadi saya punya ayam 1 dengan maksud bukan untuk diternakkan, tapi saya bisa menggunakan kotorannya untuk pupuk. Dan sisa makanan saya berikan untuk ayam. Ayam itu bertelur, telurnya bisa kita manfaatkan. Dan betul dari sisa kotoran itu saya bagi-bagi untuk tanaman, gemuk-gemuk sekali. Tomat itu besar-besar. Dan dari itu saya bisa menggunakan kebun, biarpun tidak luas, tapi bisa menanam apa-apa, bisa kita manfaatkan betul-betul untuk kehidupan sehari-hari. Kalau saya belanja, lalu itu ada bibit saya kembangkan. Ya di kebunnya enggak tahu, sekarang kebunnya aku enggak tahu. Katanya ada kebun yang namanya Maria Kreuters gitu. Nah dulu kebun itu ya saya enggak beri nama, pokoknya kita tanam aja. Dengan perkembangan ada rumah yang dulu dipakai Suster Ursulia almarhum, tempatnya di Kaponan. Kaponan itu sudah 19 tahun setelah Suster Ursulia meninggal, tidak ada yang menempati. Jadi waktu 19 tahun sebelum saya menetap di situ, tinggal Suster Ursulia. Suster Ursulia itu dulu mantan pimpinan Lufis. Terus dia diminta di Mertoyudan bekerja di dapur untuk memasakkan untuk anak-anak. Lalu dia sering belanja tuh. Nanti belanjanya dibawa turun. Dan dia berbuat sosial, menolong anak-anak yang tidak punya, ada yang disekolahkan, pokoknya dipelihara gitu. Tapi setelah Suster Ursulia meninggal, tidak ada yang memakai. Sampai ya itu jarak 19 tahun itu baru saya ada di situ. Itu jaraknya dari Ngablak itu kira-kira 8 km. Karena di sana itu tidak ada yang menetap, saya disuruh tinggal di situ. Lalu hanya ada suster yang kadang-kadang datang, hanya sekedar saja, itu Suster Emilia Burukman. Dia hanya tengok sebentar, lalu kita makan bersama, dia kembali lagi ke Ngablak. Jadi saya setiap harinya itu sendiri. Lalu saya juga mengenalkan tetangga-tetangga. Lalu dari
Kapunan itu kalau mau ke kapel Kapunan harus jalan kaki turun sedikit, mungkin ada 100 meteran gitulah. Tapi karena ini suatu kapel, tidak setiap kali ada misa. Jadi Romo datang itu hanya sebulan sekali. Nah, saya praktis di situ doa apa sendiri. Lalu saya mencoba untuk orang-orang sekitar itu juga memajukan hidup agamanya. Jadi keaktifan saya pastoral untuk mengajari baik orang dewasa, anak-anak untuk mengerti, mendalami bagaimana hidup sebagai orang Katolik. Jadi doa, liturgi, bagaimana merawat kapel, itu semua saya ajari. Ya kalau anak-anak saya ajari menjadi putra altar, hidup beriman, supaya tidak bosan. Saya sering menciptakan suatu drama yang dimainkan anak-anak itu, dan supaya mereka senang, saya usahakan saya beri hadiah. Lalu Kapunan itu turun sedikit, juga ada suatu kapel kecil. Lalu di situ saya juga mengembangkan, karena di situ lebih tidak ada yang membina, jadi saya minta bantuan kongregasi, lalu diberi uang, lalu dengan uang itu saya belikan alat-alat untuk kapel, buatkan kasula, untuk perlengkapan dinar, untuk semua yang kira-kira bisa untuk mengembangkan. Jadi saya didik sampai mereka bisa mandiri juga. Gereja Kapunan itu Romo kalau datang hanya sebulan sekali. Jadi saya berusaha di situ juga ada apa namanya ibadat sabda, karena ada kapel tadi dan ketua stasinya kan dekat situ dan kenal dengan masyarakat. Jadi hubungan dengan masyarakat baik, yaitu saya kembangkan supaya gereja itu lebih kopen, orang-orang lebih mengerti hidup sebagai orang Katolik. Bahwa sekarang saya hanya melihat tayangan menjadi bangunan yang megah. Siapa yang akan di situ, aku tidak tahu ya. Tapi sekarang besar sekali. Dan waktu itu memang sudah kami membuatkan program untuk mengembangkan. Kebetulan saya punya keponakan, anaknya adik saya itu seorang arsitek yang sukarela. Dia menyumbang dengan ikhlas membuatkan desain sampai yang seperti yang terjadi di gereja Pluit itu juga sumbangan dari ponakan saya. Di waktu itu lalu saya sudah tidak boleh kembali itu, lalu sudah mulai dipikirkan sebenarnya, tapi tidak tahu pengembangannya. Tapi saya hanya lihat tayangan yang sudah jadi, memang bagus sekali. Ya itu aku tidak tahu siapa yang meneruskan. Ya kalau sekarang sudah menjadi gereja, karena dulu saya kalau pastoral itu betul-betul menyatu dengan umat. Saya bersyukur Tuhan diberi kesempatan dengan pengalaman suka duka saya dalam pengembangan di Ngabla maupun di Kapunan. Kalau Kapunan sekarang kan sudah dijual. Ya harapan saya semoga Ngabla dapat maju. Syukurlah kalau di sana akan ditempatkan komunitas yang cukup agak besar, jangan 1-2 orang, bahaya itu untuk pengalaman. Saya terima kasih Tuhan, betul-betul saya merasa Tuhan masih memberi kesempatan saya hidup.